Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nauf Sulaiman Al-Hunaiti, NIM 433 dari kelas I. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi kelas I, Ibu Iwan Aulia Rahma. Terima kasih, Bu. Materi ini membahas tentang interaksi antara manusia dengan sistem AI dan memberikan gambaran umum tentang sejarah, perkembangan, dan potensi masa depan tentang gambaran umum yang dimana nantinya sejarah, perkembangan, dan potensi masa depan yang ada di bidang ini. Berikut beberapa poin yang telah saya review berdasarkan materi tersebut. Yang pertama ada evolusi interaksi manusia dengan AI, yang dimana ini telah mengalami 3 gelombang perkembangan yang signifikan, yaitu yang pertama berlangsung pada tahun 1950 hingga 1970-an, yang dimana ini terfokus pada eksplorasi teknologi dasar yang melibatkan AI. Pada gelombang kedua yang berkisar dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Perhatian utamanya adalah peningkatan teknologi yang mencakup pengembangan antarmuka yang lebih canggih. Sekarang, gelombang ketiga muncul dengan fokus bukan hanya pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada aspek desain, etis, keamanan, teknologi, interaksi yang lebih maju, dan pengembangan aplikasi yang dapat diandalkan. Pendekatan gelombang ketiga ini menempatkan manusia sebagai pusat keputusan, memastikan bahwa interaksi antara manusia dan AI telah tidak hanya efisien dan intuitif, tetapi juga etis, aman, dan dapat dipercaya dalam era pertumbuhan pesat teknologi kecerdasan buatan. Kemudian pada poin yang kedua yang saya rangkum di sini, ada bidang interaksi manusia dengan sistem kecerdasan buatan atau AI yang merupakan bidang interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu komputer, interaksi manusia dengan komputer, psikologi, desain, dan faktor manusia. Dalam penggabungan ini, terdapat upaya untuk memahami dan merancang antar manusia dengan sistem AI yang efektif dan responsif. Kompleksitasnya terletak dalam penggabungan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan kompleksitas interaksi antara manusia dan AI, yang menjadi semakin penting dalam perkembangan teknologi modern. Kemudian poin ketiga yang saya rangkum di sini adalah pendekatan gelombang ketiga dalam perkembangan interaksi manusia dan sistem kecerdasan buatan atau AI, yang dimana ini menekan peran penting manusia dalam pengambilan keputusan terkait AI. Fokus utamanya adalah pada integrasi etika manusia dan teknologi, dengan manusia ditempatkan sebagai pusat pengendalian dan pengawasan AI. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa AI digunakan secara aman, dapat dipercaya, serta sesuai dengan nilai-nilai dan norma etika manusia. Dengan meningkatnya kompleksitas dan peran AI dalam berbagai aspek kehidupan kita, kebutuhan akan pandangan etis dalam pengembangan dan implementasi AI semakin mendesak. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi AI selalu mendukung dan tidak mengabadikan kesejahteraan dan tidak mengabaikan kesejahteraan dan kepentingan manusia. Kemudian pada poin keempat yang saya rangkum di sini, dalam konteks interaksi manusia dengan sistem kecerdasan buatan atau AI. Materi ini membahas berbagai mode yang tersedia untuk berkomunikasi dengan AI. Mode-mode ini mencakup pengenalan suara, pengenalan gerakan, dan pendekatan yang menggabungkan keduanya. Pengenalan suara memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan AI melalui perintah suara, yang seringkali dialami dan mudah diadaptasi oleh manusia. Namun, pada metode ini mungkin tidak efektif dalam lingkungan yang bising dan terbatas pada waktu pengguna pada suatu waktu. Kemudian yang kedua ada pengenalan gerakan. Di sisi lain, memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan AI melalui gestur atau gerakan tubuh yang dapat lebih tenang dan lebih dapat digunakan dalam lingkungan yang bising. Namun kelemahannya, hal ini juga memerlukan pembelajaran dan dapat menjadi tantangan karena berbagai tata bahasa dan gerak tubuh yang digunakan di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga ada pendekatan yang menggabungkan antara suara dan gerakan, yang dimana interaksi ini lebih robust
dapat digunakan dalam berbagai kondisi pencahayaan dan lingkungan, dan meningkatkan kemampuan responsif AI terhadap preferensi pengguna. Upaya ini mencerminkan dorongan untuk mencari cara interaksi yang efektif dan intuitif yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu, serta kondisi lingkungan yang beragam. Kemudian, di poin terakhir yang saya rangkum di sini tentang extended reality atau XR, yang dimana ini adalah konsep yang menggabungkan penggabungan berbagai jenis realitas, termasuk reality virtual atau VR, augmented reality atau AR, dan yang terakhir adalah MR. Dalam konteks interaksi manusia dengan sistem kecerdasan buatan atau AI, dalam lingkungan XR, pengguna dapat merasakan pengalaman yang lebih melibatkan unsur-unsur dunia nyata dan elemen-elemen digital yang ada bersama-sama, yang dimana realitas virtual membenamkan pengguna dalam lingkungan sepenuhnya yang digital, menciptakan pengalaman yang sepenuhnya imersif. Kemudian ada augmented reality atau AR, menggabungkan elemen-elemen digital dengan dunia nyata. Sementara mixed reality atau MR menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan sinergis antara dunia nyata dan digital. XR memiliki potensi besar untuk memperluas kemampuan manusia dan untuk memberikan ruang yang lebih jauh, yang lebih interaksi dan kreatif dan beragam tentunya. Dalam konteks ini, teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman XR, memungkinkan respons dan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan dan preferensi individu, serta menciptakan antarmuka yang lebih mendalam dan dinamis dalam berinteraksi dengan AI. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Yang dapat saya simpulkan dari materi ini adalah bahwasannya materi ini memberikan gambaran yang sangat kompleks tentang interaksi dan evolusi manusia dengan AI dan dalam berbagai mode tentunya, serta teknologi yang terlibat. Hal ini mencerminkan pentingnya terus-menerus berinovasi dalam bidang untuk memastikan interaksi yang lebih efektif dan responsif antara manusia dengan AI, serta mempertimbangkan aspek etika dan keserbagunaan dalam desainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.